Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, elang terbang meraung melintasi kehampaan, dan segera tiba setelah menempuh perjalanan lebih dari 1000 mil. Segera, Gunung 9 Setan sudah terlihat. Gunung Jiuyao tingginya lebih dari 3000 meter, dan terdapat bebatuan bergerigi di atasnya. Di antaranya terdapat 9 batu besar yang masing-masing tingginya 50-60 meter. Bentuknya seperti monster, sehingga dinamakan Gunung Jiuyao. Saat ini, di bawah batu besar berbentuk harimau, lebih dari 200 orang berkumpul. Ada pria dan wanita, kebanyakan pria parubaya, atau wanita parubaya. Yang laki-laki telanjang toples, yang perempuan memakai kulit binatang, bisa dibilang mereka dari suku Donyi secara sekilas. Saat ini, ada beberapa lelaki tua dari suku Donyi yang mengelilingi batu berbentuk harimau itu, berlumuran darah di atasnya. Itu orang-orang dari suku Donyi, mereka mengukir prasasti. Teriak Chen Kuan, turun dan hentikan mereka. Ga, Feng Xingying berteriak dan bergegas menuju orang-orang Donyi. Itu murid dari sekte pedang Suanyuan. Bunuh mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak rencana kita untuk membuka peninggalan leluhur. Kita pasti akan bangkit, dan memerintah kekaisaran Laisun lagi di masa depan. Mereka berteriak disertai dengan panah yang sangat tajam. Ratusan anak panah menembus langit dan menembak ke arah 5 elang terbang dengan padat. Hentikan mereka. Para murid dari sekte pedang Suanyuan memotong aliran energi pedang, cahaya pedang, dan kekuatan tinju, dan terbang keluar untuk memblokir panah yang masuk. Tapi anak panah ini ditembakkan oleh master seni bela diri, dan kebanyakan dari mereka ditembak oleh yang kuat di ranah seni bela diri yang hebat, dengan energi sejati yang kuat melekat padanya. Meskipun semua orang melawan dengan sekuat tenaga, masih banyak lubang panah yang menembus melalui pertahanan. Engah, banyak anak panah mengenai Feng Xingying. Tidak bagus. Ekspresi murid sekte pedang Suanyuan berubah drastis, dia hanya bisa melompat dari Feng Xingying, dan menggunakan metode meringankan tubuhnya, dan jatuh. Tapi dengan cara ini, dia menjadi sasaran pihak lain. Bunuh. Klan Donyi meraung, dan gelombang panah lainnya datang dengan padat. Murid sekte pedang Suanyuan meraung dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi berada di udara, dia tidak bisa meminjam kekuatan, jadi dia hanya bisa mengeluarkan energi aslinya dan menahannya secara langsung. Jeritan keluar, dan 5 atau 6 murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah ditembakkan ke tubuh, hati oleh panah, dan jatuh sambil berteriak. Desir. Pada saat ini, langkah voli Lu Ming menunjukkan kekuatan misterius. Dia menginjak udara, seolah-olah dia menginjak benda nyata. Suatu kekuatan dihasilkan, dan Lu Ming terbang menjauh, menghindari panah beberapa kali. Namun, dia hanya berkultivasi ke tingkat ketiga dan tidak bisa bertahan lama. Setelah beberapa langkah, Lu Ming bergegas menuju orang-orang Donyi. Gelombang anak panah lainnya datang, seperti meteor yang mengejar bulan, sangat cepat, menembus udara dengan suara siulan yang tajam dan menakutkan. Ambil bulan. Lu Ming mengayunkan tombaknya, dan selusin anak panah di depannya tersapu. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming merasakan sedikit mati rasa di pergelangan tangannya. Ada beberapa jeritan lagi di udara, dan beberapa orang dari sekte pedang Suanyuan terkena panah. Namun saat ini, mereka sudah dekat dengan orang Donyi. Bunuh semua orang barbar Donyi ini. Murid sekte pedang Suanyuan berteriak dengan marah satu persatu, meledakkan serangan yang kuat. Orang-orang Donyi menyingkirkan busur dan anak panah mereka, mencabut pedang mereka, dan menebas cahaya pucat. Ledakan. Ada semburan ledakan, dan para murid dari sekte pedang Suanyuan menggunakan kekuatan pengeboman ke bawah untuk menghilangkan kekuatan kejatuhan mereka, dan jatuh ke tanah, bertarung dengan penguasa suku Donyi. Saya harus mengatakan bahwa ada beberapa master dari suku Donyi kali ini, setidaknya lebih dari 100 dari mereka adalah master seni bela diri yang hebat. Pada tingkat seniman bela diri yang hebat. Lainnya juga seniman bela diri tingkat lanjut. Namun, para murid dari sekte pedang Suanyuan, bagaimanapun, adalah murid dari sekte besar, dan kekuatan bertarung mereka masih lebih tinggi daripada orang biasa.
Tunggu, reruntuhan leluhur akan segera dibuka. Teriak seorang lelaki tua dari suku Donyi. Bunuh. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Di antara suku Donyi, ada sebanyak 6 atau 7 master seni bela diri tingkat keempat Chen Quan dan yang lainnya benar-benar terjerat. Tombak panjang Lu Ming terlempar keluar, dan 3 pria besar dari suku Donyi yang berada di atas seni bela diri tingkat ke-7 dikirim terbang olehnya, dengan tulang patah dan tidak bernafas. Bajingan kecil, pengadilan mati. Seorang pria berusia 50-an dari suku Donyi menebas Lu Ming. Longsor, Lu Ming mengayunkan tombaknya dan membalas lawan. Dengan gelombang energi, keduanya mundur bersama. Master seni bela diri tingkat keempat. Mata Lu Ming bergerak. Pihak lain bahkan lebih terkejut. Dia melihat bahwa Lu Ming hanyalah tingkat pertama dari seorang seniman bela diri yang hebat. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelesaikannya dengan satu pukulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan satu gerakan, dia akan menjadi terbagi rata. Jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Xuanyuan. Oke, membunuh seorang jenius seperti itu sudah cukup untuk membuat Sekte Pedang Xuanyuan merasa patah hati. Pria besar itu menjilat bibirnya, dan tatapan tirani melintas di matanya. Cici, pria besar dari suku Donyi menebas lebih dari selusin pisau berturut-turut, dan cahaya pucat dari pisau itu menyelimuti organ vital Lu Ming. Tarian api, dengan jentikan tombak, bunga api yang mekar muncul, indah dan berbahaya. Menabrak, terdengar suara ledakan yang cepat, bunga api menghilang, dan cahaya pedang lawan juga dikalahkan. Mengejar listrik, tanpa berhenti sejenak, tombak Lu Ming menembus tenggorokan lawan seperti kilat. Pedang lawan berputar di tangannya dan berubah menjadi bulan purnama seputih salju yang dibentuk oleh cahaya pedang. Tombak panjang Lu Ming menembusnya, dan diblokir kembali dengan keras. Beast Hunting 18/, orang besar dari suku Donyi datang untuk membunuh Lu Ming lagi. Lu Ming juga pergi dengan pistol, dan dalam sekejap mata, keduanya bertarung dengan lusinan gerakan. Perlahan-lahan, Lu Ming berada di atas angin. Lu Ming memiliki kekuatan api, ditambah dengan Ganghuo Gunjue, serangannya seperti letusan gunung berapi, ditambah dengan energi sejati yang tak tertandingi, sangat keras, lawan hanyalah penampilan seorang seniman bela diri yang hebat di awal. Tahap tingkat keempat, dan secara bertahap kalah. Bersenandung. Pada saat ini, batu besar berbentuk harimau itu tiba-tiba bersinar terang. Haha, peninggalan leluhur telah dibuka. Seorang lelaki tua dari suku Donyi tertawa terbahak-bahak. Di atas batu berbentuk harimau, cahayanya bersinar, dan perlahan, itu benar-benar memadat menjadi pintu cahaya besar setinggi 10 meter dan lebar 3 meter. Bunuh mereka semua, ayo pergi ke reruntuhan. Beberapa tetua Donyi yang telah mengolesi darah monster meraung saat ini, meledak dengan aura yang kuat satu persatu, dan menerkam para murid Sekte Pedang Xuanyuan. Dari 5 orang tersebut, 2 diantaranya sebenarnya memiliki master seni bela diri tingkat kelima yang hebat, dan 3 lainnya juga memiliki master seni bela diri tingkat 4 yang hebat. Segera setelah mereka bergabung dengan kelompok pertempuran, Sekte Pedang Xuanyuan segera dirugikan. Dalam beberapa napas, 5 atau 6 murid dari Sekte Pedang Xuanyuan terbunuh. Cepat ke sinar cahaya itu. Lu Ming tiba-tiba berteriak keras. Karena Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda sebaiknya terburu-buru menuju apa yang lawan hargai, mungkin akan ada titik balik. Ya, pergilah. Para murid Sekte Pedang Xuanyuan berteriak satu demi satu, bergegas menuju gerbang cahaya. Sialan, hentikan mereka. Benar saja, semua orang dari suku Donyi panik dan berteriak, mencoba yang terbaik untuk menghentikan para murid Sekte Pedang Xuanyuan. Lu Ming juga melepaskan lawannya dan bergegas menuju gerbang cahaya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.